we are all Indonesia. So, I mean, they can say, of course, they have some critic, maybe, but we are all Indonesia. We are all one team, and yeah, representing this country is an honor for myself, for my teammates, and we are all in this together. So I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesians. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad, together with quality players in the local league. So we are all one, satu team, and yeah, we will show it tomorrow. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Jelang pertandingan yang digelar pukul 20.30 WIB itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk pertandingan melawan Vietnam. Menurutnya, ini menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Terlebih, ada 4 pemain Timnas Indonesia yang tidak bisa bermain dalam pertandingan nanti. Keempat pemain itu adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Yance Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri mengalami cedera. Sedangkan untuk Asnawi Mangkualam absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu masih ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang berpeluang tidak bisa bermain melawan Vietnam besok malam. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam besok. Memang ada beberapa pemain cedera yang tidak bisa bergabung ke Timnas Indonesia. Akan tetapi kami mempunyai pemain-pemain lainnya yang ada di sini, kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers di SUGBK, Rabu, 20 Maret 2024. Lanjut Shin Tae-yong, ia sudah menyiapkan pemain pengganti yang akan bermain besok. Meski begitu, pelatih berusia 53 tahun itu tidak menyebutkan siapa pemain pengganti yang akan disiapkan. Shin Tae-yong hanya berharap anak-anak asuhnya bisa bermain dengan apik melawan The Golden Stars. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap fokus untuk bisa mengalahkan Vietnam. Para pemain sudah bekerja keras dan saya percaya dengan mereka. Pasti kami bisa menunjukkan yang terbaik untuk pertandingan besok, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, juga memberikan tanggapannya jelang pertandingan melawan Vietnam. Sandy Walsh mengatakan bahwa pertandingan melawan Vietnam merupakan laga yang penting. Persiapan kami berjalan dengan baik walaupun ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, kata Sandy Walsh. Kata Sandy Walsh, mental bertanding para pemain Timnas Indonesia sedang meningkat. Hal itu karena pada pertemuan sebelumnya di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dengan skor 1-0. Saya pikir kami ingin melanjutkan momentum itu dan menunjukkan penampilan maksimal, tutup Sandy Walsh. Kemenangan wajib didapatkan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam. Sandy Walsh menyebut Vietnam sebatas iri dengan Timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi menjelang kualifikasi Piala Asia 2023. Keberadaan pemain naturalisasi ini disorot media massa Vietnam. Bahkan ada salah satu pemain Vietnam, Du Hang Dui merasa bingung yang akan mereka hadapi Indonesia atau tim Belanda. Mengenai hal ini Sandy Walsh tak ambil pusing. Baginya semua pemain yang ada di Timnas Indonesia adalah orang Indonesia. Soal kritik miring Vietnam menurutnya tak perlu diambil pusing. Kami semua orang Indonesia. Tentu saja akan ada kritikan, tetapi kami semua orang Indonesia. Kami semua satu tim. Kami mewakili negara ini, kata Sandy dalam jumpa pers sebelum laga, Rabu 20 Maret. Kami, teman-teman setim saya, kami berjuang bersama. Mungkin mereka iri karena banyak pemain kami yang bermain di Eropa, tetapi kami punya dan berdarah Indonesia, ucapnya. Pemain Cafe Mechelen ini bahkan merasa skuad Indonesia semakin menjanjikan saat ini. Semua pemain, baik yang berkiprah di luar maupun dalam negeri, sama-sama berjuang meningkatkan kualitas.
Kami pun merasa beruntung karena punya banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa, jadi kami akan menunjukkannya besok, di hadapan pemain Vietnam, ucap Sandi sambil tersenyum. Siapa pemain yang akan menjadi kapten timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 masih jadi tanda tanya. Posisi kapten jadi pertanyaan karena Asnawi Mangkualam Bahar absen. Pemain Port FC ini tak bisa tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret karena akumulasi kartu kuning. Pada saat yang sama Jordi Amat sebagai wakil kapten juga absen. Pemain Johor Darul Ta'zim ini urung bergabung di Jakarta karena sedang dalam masa pemulihan cedera di Malaysia. Mengenai hal ini Shin Tae-yong mengaku belum memutuskan. Pelatih 53 tahun ini meminta publik menanti siapa pemain yang akan dipercaya menjadi jenderal di lapangan pertandingan. Soal kapten timnas Indonesia, kalian bisa lihat sendiri besok di lapangan, kata Shin dalam jumpa pers. Asnawi tentu adalah pemimpin dalam tim, tapi untuk kapten di pertandingan besok, belum kami putuskan, jadi apakah Sandi, Walsh, kaptennya atau tidak, kami belum tahu, ujarnya. Jika mengacu usia, Nadeo berada dalam urutan pertama. Sudah cukup lama pula Indonesia tak punya wakil kapten seorang kiper. Terakhir kali kiper yang jadi kapten adalah Andritani Ardiasa pada 2019. Ada juga Mark Anthony Clough. Pemain Persib Bandung ini pernah menjadi kapten timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Libya. Ini adalah pertandingan persiapan menuju Piala Asia 2023. Adapun Rizky Ridho tercatat di Transfermarkt sebagai kapten ketiga. Ia pernah jadi kapten pengganti saat Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Pada laga tersebut, Ridho masuk menggantikan Jordi Amat yang mengalami cedera. Ban kapten yang semula dipegang Jordi diberikan kepada Ridho. Sebelumnya, Ridho pernah menjadi kapten Indonesia U23. Hal ini diperankan Ridho dalam masa kualifikasi, yakni saat melawan Taiwan, Turkmenistan, dan Kirgistan pada September 2023. Shin Tae-yong mengungkap janji penampilan lini depan timnas Indonesia akan lebih baik saat melawan Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret. Masalah ketajaman lini depan belum mampu diperbaiki ST. Terakhir di Piala Asia 2023, tidak ada penyerang yang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Sudah 9 pertandingan tidak ada penyerang timnas Indonesia yang bisa mencetak gol. Kini jelang Indonesia versus Vietnam, ketajaman lini depan tim Garuda kembali menjadi sorotan. Dalam konferensi pers jelang timnas Indonesia versus Vietnam di GBK, Rabu 20 Maret, Shin Tae-yong mengakui ketajaman lini depan masih menjadi masalah yang terus berusaha diperbaiki tim pelatih. Lebih lanjut Shin Tae-yong berjanji timnas Indonesia akan lebih banyak mencetak gol daripada kebobolan saat melawan Vietnam pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tim kami punya banyak harapan dan masih berkembang. Pertandingan melawan Vietnam pun akan diupayakan tidak akan kebobolan banyak dan mampu mencetak gol. Memang itu yang dipersiapkan, ujar Shin Tae-yong. Komposisi lini depan timnas Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Ragnar Oratmangoen yang diharapkan bisa menambah ketajaman, kemungkinan besar baru bisa bermain di laga kedua. Di Piala Asia kemarin memang tim Indonesia yang paling lemah dari antara semua partisipan, dari segi ranking FIFA. Apalagi tim-tim di grup kita prestasinya baik. Semua tim kuat dan baik, jadi pastinya timnas Indonesia lebih banyak kebobolan dibanding mencetak gol, ucap ST. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam besok. Memang ada beberapa pemain cedera yang tidak bisa bergabung ke timnas. Akan tetapi, pemain-pemain yang ada di sini sudah bekerja keras, dan saya percaya pada mereka. Pasti kami bisa menunjukkan yang terbaik untuk pertandingan besok, ucap ST.